Halo, selamat pagi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai COVID-19. Nah, sebelum saya memulai dengan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Yuliana Hoarnahak dengan NPM 33160010. Baik, sekarang kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Kita lihat latar belakang. Dari setiap manusia pernah mengalami sakit, penyakit yang diderita oleh setiap makhluk hidup yang berbeda satu yang dan lainnya. Nah, sakit merupakan suatu keadaan di mana tubuh tidak berada pada kondisi normal. Nah, yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam maupun dari luar. Nah, berdasarkan karakteristiknya, penyakit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, penyakit menular mendapatkan perhatiannya yang lebih dari pemerintah dibandingkan dengan penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit yang menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular sering juga disebut penyakit infeksi karena penyakit yang diderita melalui infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan dan minum, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan proses kejadiannya penyakit satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Namun dalam hal ini faktor lingkungan memegang peranan sangat penting. Interaksi manusia dengan lingkungan yang telah menyebabkan kontak antara kuman, virus, dan bakteri dengan manusia. Nah, hal ini tercermin dari tingginya kejadian penyakit menular berbasis lingkungan yang masih merupakan salah satu kesehatan terbesar masyarakat Indonesia. Salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan dapat menular ke manusia yaitu penyakit virus corona yang kita rasakan sekarang saat ini. Nah, di sini kita masuk pada rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu penyakit menular? Nah, yang kedua, apa saja penyakit menular yang dapat menular ke masyarakat? Nah, yang ketiga, bagaimana proses awalnya munculnya virus corona, COVID-19? Yang keempat, bagaimana penyebaran COVID-19 di dunia? Yang kelima, bagaimana penyebaran virus COVID-19 di Indonesia? Yang keenam, apa pengertian dari coronavirus? Yang ketujuh, apa pengertian dari COVID-19? Yang kedelapan, apa saja gejala dari COVID-19? Yang kesembilan, bagaimana cara penyebaran COVID-19? Dan yang ke-10, data dari kasus COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana langkah pencegahan COVID-19. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu penyakit menular. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit menular. Yang ketiga, untuk mengetahui awal munculnya COVID-19. Yang keempat,
untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di dunia ini. Yang kelima, untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang keenam, untuk mengetahui pengertian dari COVID-19. Yang kedelapan, untuk mengetahui gejala dari COVID-19. Yang kesembilan, untuk mengetahui cara penyebaran COVID-19. Yang kesepuluh, untuk mengetahui data mengenai COVID-19. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan virus COVID-19. Nah, sekarang kita masuk pada bab 2, pembahasan. Jadi pengertian dari penyakit menular. Nah, penyakit menular merupakan salah satu penyakit yang dapat berpindah dari seorang ke orang lain. Nah, penyakit dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita, melalui binatang perantara, udara, makanan dan minuman, atau benda-benda yang sudah tercemar oleh bakteri, virus, cendawan, atau jamur. Nah, masalah dominannya penyakit menular dapat dalam komposisi penyakit yang abadi di Indonesia tentu tidak mengembirakan. Perkembangannya penyakit menular di Indonesia merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang kurang merawat menyebabkan munculnya berbagai wabah penyakit. Untuk mencegah dan mengatasi wabah penyakit itu, pemerintah membekali setiap petugas kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pencegahan serta penanganan masalah wabah penyakit menular tersebut. Cara-cara penularan penyakit menular. Yang pertama, melalui kontak jasmani atau personal contact. Yang kedua, melalui makanan dan minuman atau foodborne infection. Yang ketiga, melalui serangga atau insect-borne infection. Yang terakhir, melalui udara atau air. Nah, jenis-jenis penyakit menular yang bersumber lingkungan tidak sehat. Nah, salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih, persampahan dan sanitasi, serta pembuangan air limbah yang langsung dialirkan pada salurannya atau air. Nah, hal ini tersebut menyebabkan pandangkala saluran atau sungai yang tersumbat pada saat musim penghujanan atau hujan selalu terjadi banjir dan menimbulkan penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang kurang baik serta pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik. Yang pertama penyakit tifus, yang B penyakit kolera, C penyakit tuberkulosis, yang D atau terakhir penyakit hepatitis. Coronavirus COVID-19 ini ada dibagi atas dua, yaitu proses awal munculnya COVID-19, yang kedua penyakit penyebaran COVID-19 di dunia. Nah, yang terakhir bab 3 penutup.
Nah, kesimpulan, COVID-19 merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menular, yang mana pertamanya penyakit ini berasal dari binatang, akan tetapi dijangkit atau menular pada manusia, bahkan bisa menyebarkan dari satu manusia ke manusia yang lain. Dan penyakit COVID-19 ini menyerang pada sistem pernapasan. Nah, virus corona terdiri atas virus corona ini sendiri memiliki diameter yaitu 125 nanometer atau 0,125 mikrometer, yang mana ukuran ini ditemukan oleh seorang yang bernama Anthony R. Verdan Stanley Parleman. Yang terakhir adalah saran. Jadi saran dari WHO atau Coronavirus Disease Indonesia melalui akun Instagram resminya mengatakan, sangat wajar jika Anda merasakan takut dan cemas saat ini. Untuk mengurangi keresahan yang Anda rasakan, jadi ikuti beberapa saran dari WHO Indonesia. Yang pertama, bicara perasaan Anda dengan orang lain yang terdekat, orang-orang yang terdekat, karena membicarakan perasaan Anda dengan orang lain dapat mengurangi keresahan yang dirasakan saat ini. Yang kedua, pilih dan batasi waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk membaca atau menonton berita terkini tentang COVID-19, karena mendengar dan melihat liputan mengenai virus corona terus-menerus dapat membuat Anda lebih cemas dan sedih. Yang ketiga, penting untuk menghabiskan waktu dan melakukan hal-hal yang Anda sukai dan membuat diri rileks. Selain itu, WHO atau Coronavirus Disease Indonesia juga mengingatkan untuk melindungi diri Anda dan orang-orang yang terdekat dari COVID-19. Yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan. Yang kedua, batuk atau bersihin pada siku yang terlipat, bukan tangan Anda. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, hindari atau batasi berada di tempat-tempat ramai, ikuti anjuran pemerintah. Yang kelima, hindari kontak dekat dengan orang sakit. Dan yang keenam, bersihkan dan disinfeksi permukaan atau benda-benda mati yang sering disentuh. Jadi lakukanlah dari saran-saran ini sehingga kita waspada dari COVID-19 atau terhindar dari COVID-19. Jadi rajin-rajinlah untuk mencuci tangan dan lain-lain. Jadi sekian dari saya, dan juga sekian dari materi saya. Selamat pagi untuk kita semua.